Titip Bunda di Surgamu. Ada Ikang Fauzi dan juga Kevin Julio yang berperan sebagai bapak dan anak dalam film ini juga berbagi pengalaman mereka dalam mendalami peran, membangun emosi sampai juga menghadirkan hubungan orang tua dan anak yang kayaknya relate, terasa begitu dekat dan menyentuh yang akan ditampilkan pastinya untuk kita di layar lebar. Ini dia. Alia, ya bun, dipakai ya nak? Bun, udah dong bun. Oh, habis nyotok rambut bun. Jangan maksa. Ayo kita foto bun. Pemirsa Showbiz, jelang bulan Ramadan, ini banyak sekali refleksi-refleksi yang harusnya bisa kita lakukan ya. Ini salah satunya mungkin yang tinggalnya jauh sama orang tuanya mungkin, atau mungkin yang jarang ngomong sama mamanya. Coba deh ngomong lagi, coba deh ini lagi, recall lagi masa-masa indah sama mamanya ya. Kenapa saya ngomongin kayak gini? Karena di bulan Ramadan nanti kita diajak untuk sama-sama sayangin lagi yuk ibu kita, yuk sayangin lagi yuk mama kita yang ada di rumah. Dan ini nanti akan diceritakan dalam sebuah film. Wah, ini judulnya aja udah langsung menyentuh hati. Titip Bunda di Surgamu. Wah, ini ceritanya pastinya sudah ada bundanya di situ, menceritakan ada bunda, ada ayah, dan juga keluarga dan anak-anaknya. Tapi sebenarnya apa nilai dan makna yang bisa kita ambil? Kalau gitu, nanti tanggal 26 Februari kita akan bisa saksikan sama-sama. Tapi kita bahas dulu nih sama cast-castnya dan kira-kira apa ya value yang bisa kita dapatkan. Ada Mas Ikang Fauzi di sini, ada juga Kevin Julio. Kabar baik semuanya? Alhamdulillah baik. Mas Ikang. Terima kasih, Alhamdulillah baik ya. Mungkin dari Mas Ikang dulu deh. Ya. Mas Ikang, ketika ditawarin film ini dan tahu ceritanya, kenapa? Oh iya, saya ambil deh ikut proyek ini. Iya, karena film ini sangat dekat dengan kehidupan saya sebagai bapak ya. Karena aku pikir begitu ngeliat baca skenarionya, emang sebelumnya udah kenal, udah pernah ya sama Mas Dono nih penulisnya. Aku pernah main film yang dia tulis juga gitu loh ya sebelumnya. Tapi yang sekarang ini memang dekat sekali dengan kehidupanku ya, ceritanya ya, bukan sosok ya. Sosok Akbar itu jauh dari kehidupan aku, tapi kalau sosok kayak ceritanya cerita keluarga gitu ya. Dan ini aku baca, aku pikir ini biasa kan film kan, wah ini mengada-ngada nih, masa problem begini bisa terjadi. Tapi kalau aku ikutin alur ceritanya, sangat mungkin, sangat mungkin terjadi dengan keluarga manapun, karena ini bisa terjadi kalau kita nggak tahu anak kita dalam keadaan seperti apa gitu. Apalagi udah mulai besar pada punya masing-masing deal kepada lingkungannya, kehidupan sendiri, akhirnya punya permasalahan sendiri dan nggak komunikasi mulai renggang. Akhirnya masing-masing mencari solusi dan cari kepentingannya masing-masing. Nah, disitulah mulai problemnya yang luar biasa terjadi. Di situ ya? Konfliknya terjadi ya. Oke, itu kalau dari kacamata Mas Ikang yang berperan sebagai ayahnya gitu. Kalau dari Kevin, ini perannya sebagai Adam ya kalau kita lihat. Adam. Anak tengah. Anak tengah, anaknya. Jadi kalau menurut Kevin sendiri, permasalahannya, konfliknya yang diangkat itu tuh bercerita soal apa sebenarnya kalau di film ini? Itu dia tadi sih sebenarnya, miskomunikasi lintas generasi sih sebenarnya, terutama point of view-nya dari anak nih. Iya, terutama di dalam keluarga gitu. Terus tadi kan kamu juga sempat nanyain kenapa aku juga tertarik dengan cerita ini, karena ya aku belum pernah mendapatkan karakter sebagai anak tengah. Jadi bisa merasakan dan belajar lah dari mulai syuting film ini gitu loh. Kalau dari kacamata Adamnya di karakter karakter anaknya bundanya ini, konfliknya tuh pecahnya di titik mana sih sebenarnya? Sebenarnya sih lebih kepada ini ya. Saya kebetulan karakter Adam ini ambisius, sangat ambisius dan ambi dengan pekerjaan dia sendiri. Kebetulan di stasiun TV juga, tapi lebih ke acara gosip media ya. Lebih ke acara gosip dan lebih mengumbar-ngumbar aib orang gitulah, sehingga tercetuslah bahwa bunda tuh nggak suka, kurang setuju lah dengan hal itu, ngapain sih kayak begitu gitu loh, kan masih ada pekerjaan yang lain segala macam, akhirnya ya itulah ada pecahnya di situ gitu loh. Padahal kan saya kan berusaha untuk mandirin, saya anak tengah mandiri bisa kok gitu kan. Tapi ternyata ada yang disindir-sindir gitu, jadi saya merasa tersenggol secara ego gitu ya. Saya aja nggak pernah dipegang kok dulu gitu. Tapi bener, artinya kan dari konflik kecil-kecil ini mungkin banyak juga orang yang pernah mengalami kan, ketika orang tuanya mungkin kurang suka dengan apa yang dilakukan anak, tapi anak merasa bahwa yang dilakukan adalah juga
mimpinya mungkin atau sesuatu yang dia suka. Sebenarnya konfliknya sederhana tapi kemudian bisa dikemas dalam film yang ada konfliknya di situ. Iya. Dengan misalnya tokoh Adam nih yang tiba-tiba anak tengah ada masalah. Ternyata sakit hati yang paling mendalam tuh bisa datang dari orang yang paling dia cintai. Gitu ya Dam kira-kira ya. Itu kan hal-hal yang buat kita masa sih gitu. Tapi itu bisa. But it happens. Bener gak sih? Kalau Kevin melihat tadi ada konsep keluarga dibangun di sini gitu ya. Scene apa yang bener-bener kayaknya itu pada saat dilakoni dan mungkin pada saat nanti ditonton sama pemirsa itu kayaknya akan ngena deh. Ada nggak yang bisa diceritain yang paling berkesan? Ditampar. Ditampar. Ada tuh scene itu ditampar ayahnya. Kadang penasaran deh kalau di film gitu ya adegan nampar gitu tuh harus beneran atau ada teknik-teknik. Sebenarnya ada enggak. teknik ya kan kayak begini tuh kelihatan kayak gampar ya dia juga bisa. Tapi Kevin bilang, "Om, kenain bener," katanya. Dia minta. Dia jadi minta beneran 3 kali jadi Karena dia pengen minta, dia minta. Jadi gua atas setuju. Karena gua kan emosinya beda nanti. Jadi benar-benar ditampar beneran ya. Wah, ini menarik banget. Jadi Kevin Julio ditampar Ikang Fauzi gitu ya. Headline-nya gitu di film Titip Bunda. tapi Titip asal Kamu ya. atas permintaan dia loh. Ini makanya serunya di sini ceritanya ya. Iya. Ini keren nih mainnya nih pas nih. Dramatisnya Bikin gua dapet ya. malah jadi semangat namparnya dia gitu. Sampai 3 kali. Padahal sebenarnya harusnya sekali aja ya. Sekali aja. Tapi biar emosi lebih dapat. Sampai 3 kali gitu ya. Ini benar-benar filmnya Tugas-tugas ya gampang-gampang susah. gampang susah ya. Iya. Ya banyak tantangan. Gak ada di gitu. sekolahan soalnya. Tapi intinya tadi satu komunikasi dan juga 2 kebersamaan ya. Kebersamaan. Itu yang bisa kita pelajari dari film ini yang bisa kita aplikasikan di keluarga. Tadi Mas Ikang dan juga Kevin waktu saya opening tadi di awal ini kan tayang pada saat bulan Ramadan. Ini refleksi kita buat orang tua sebenarnya. Iya. Terutama tokoh sentralnya Bunda. Nah, kalau Mas Ikang sendiri di rumah, walaupun almarhumah sudah tidak ada, tapi ada anak-anak sekarang di situ perannya jadi ganda. Apa nih yang mungkin dari film ini bisa nge-recall ke kehidupan pribadi sebagai keluarga gitu, Mas Ikang? Kalau menurut aku nih sebelum Lebaran puasa ini orang rame-rame untuk menjadi baik. Dan di bulan Ramadan ini kan bulan kita kembali ke rumah. Iya kan? Bulan kembali ke rumah. Bener gak sih? Bulan kita kembali ke rumah dan kita berbicara di antara keluarga kita masing-masing permasalahan dan juga lebih jauh lagi mungkin kita mencoba memperbaiki kondisi apa yang terjadi memperbaiki suasana keluarga menjadi lebih baik ya. Jadi pada saat itulah aku pikir cocok banget ini. Ini menjadi salah satu contoh yang kuat sekali terhadap permasalahan keluarga dan harapan aku bisa nonton bareng. Kalau Kevin, di bulan Ramadan ini setelah proses syutingnya sudah selesai kan mungkin masih ada nempel memori-memorinya, proses syutingnya segala macam. Apa nih value yang bisa dibawa ke keluarga selama bulan Ramadan ini, Kevin? Sebenarnya sini nanti kayaknya akan lebih jadi kangen lagi ya sama keluarga. Yang biasanya kalau saya Lebaran tuh keluarga dari almarhum bokap itu pasti selalu saya pulang kampung lah ibaratnya, pulang ke Cimahi ya. Gitu kan. Tapi dengan adanya saya syuting di film ini, rumah Bunda tuh rasanya seperti itu. Saya seperti rumah nenek gitu. Jadi lebih, kalau refleksi buat saya lebih kepada ya untuk teman-teman yang di luar sana mungkin ya komunikasi selama kenapa enggak untuk bisa dibenerin selama orang tua tuh masih ada. Paling itu sih. I see, kayak gitu ya. sih. Lebih kepada kayak gitu sih. Komunikasi ya, dari tadi menyinggung soal komunikasi ya. Kalau Mas Ikang, Benang merahnya. kalau Mas Ikang sendiri apa nih kira-kira momen yang paling dikangenin misalnya pada saat Ramadan seperti ini bersama dengan almarhumah sang istri dan juga keluarga, apa kira-kira? Ya itu kebersamaannya, Dek. Sekarang kan aku ya jadi bapak jadi ibu juga. Aku lebih membuka diri. Kira-kira apalagi nih ruang yang aku bisa isi untuk keluarga aku selama dia masih bergantung kepada orang tuanya. Karena aku jadi single parents dan aku pengen melepaskan anak-anakku
dengan suatu kewajiban yang optimal gitu. Waduh. Gitu. Aduh, ini benar-benar filmnya Tugas-tugas ya gampang-gampang susah. gampang susah ya. Ya banyak tantangan. Nggak ada di sekolahan soalnya. Tapi intinya tadi satu komunikasi dan juga dua kebersamaan ya. Kebersamaan. Itu yang bisa kita pelajari dari film ini, yang bisa kita aplikasikan di keluarga, baik itu Betul. keluarga Mas Ikang maupun di keluarga Kevin. Yes. Terakhir, apa nih mungkin dari Mas Ikang yang ingin disampaikan kepada penonton Showbiz di rumah? Ya. Kalau mau datang ke bioskop, apa value yang mereka bisa dapat? Perlu nggak sih bawa tisu ke bioskop? Takutnya nanti merembes atau gimana? Silakan, Mas Ikang. Sangat ya, nggak usah punya pretensi apa-apa, datang aja ke bioskop, anggap aja ini sebagai bonding buat keluarga. Tapi di situ abis itu pasti teman-teman akan menilai emang ini perlu nih buat keluarga kita nonton seperti ini ya. Kevin, apa Kevin pesan buat yang mau nonton nanti film? Ini bisa relate buat ke semuanya sih ya, terutama keluarga gitu, karena kembali lagi yang tadi saya bilang, kalau dari saya sendiri kan puji Tuhan komunikasi saya dengan keluarga itu baik gitu loh. Ya. Tapi ternyata dari film ini saya banyak belajar gitu bahwa tidak semuanya bisa baik gitu loh. Iya lagi. Jadi iya kan, jadi komunikasinya tuh ya yang kayak tadi sih, selama orang tua masih ada gitu. Nah, itu jawaban itu mungkin bisa didapat dari film ini sih gitu. Rasanya seperti apa gitu untuk bisa, emang pasti sulit lah. Rasa benci, rasa minta maaf, mau minta maaf sama orang tua. Tapi kan sebelum semuanya terlambat. Aduh, ini ada kata-kata pancingan nih, sebelum semuanya terlambat. Jadi akankah itu happy ending atau sad ending nih nanti filmnya nih? Boleh dijawab? Tidak boleh atau masih rahasia? Buat kita sih happy. Iya. Semoga ya. Jadi kita akan lihat nih nanti pemirsa Showbiz filmnya. Sekali lagi tanggal 26 Februari ya. 26 Betul ya? 26 Februari. 26 Februari, jangan lupa untuk tonton Titip Bunda di Surgamu di seluruh bioskop kesayangan Anda. Jadi sekali lagi Mas Ikang, Terima kasih banyak. terima Ya, kasih. terima kasih. Makasih juga Kevin. Semoga kita doakan film ini benar-benar tidak hanya tembus jutaan penonton ya yang nonton, tapi juga terlebih dari itu, Amin. kita bisa melihat bahwa banyak sekali refleksi dan juga pelajaran yang kita bisa bawa ke kehidupan keluarga. So, terima kasih Betul. sekali Terima kasih. lagi. Thank you. Dan pemirsa, informasi keren lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Showbiz. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.